Redmi Note 11 Pro 5G adalah sebuah ponsel yang ngedenger banget para permintaan fansnya. Jaringan 5G ada, layar AMOLED ada, NFC ada, kamera resolusi tinggi juga nggak lupa, dan juga bodi premium yang tahan air juga ada. Tapi dengan kehadiran ponsel itu bisa dikatakan ironis banget ya. Dan apakah worth it ya buat dibeli mengingat di range 4 jutaan tuh persaingannya cukup ketat. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review si Redmi Note 11 Pro 5G. Yang pertama, bodi premium. Redmi Note 11 Pro 5G adalah seri Redmi Note yang sektor fisiknya tuh paling seimbang yang pernah saya coba. Lebih tepatnya dalam hal look dan kenyamanan. Ponsel ini mengusung desain flat yang lagi kekinian, baik frame maupun back cover. Bagian framenya diberi sentuhan matte dan bagian belakangnya tuh glossy, tapi nggak gampang kelihatan bekas sidik jari. Yang saya khawatirkan adalah gripnya nggak nyaman, karena yang udah-udah tuh ponsel desain flat ya kesannya tuh kaku. Tapi di ponsel itu nggak gitu, karena si sudut frame yang ada tuh nggak menyiku, dibuat halus biar nyaman gripnya. Jadi masalah ergonomi itu jangan diraguin. Ditambah lumayan solid, bobotnya juga udah pas dan feedback getarnya yang nyaman banget. Pengaturan kekuatan getarnya juga cukup fleksibel dan oke feel-nya. Xiaomi emang gak ada obat sih buat feedback getarnya di range ponsel yang terjangkau. Hanya saja tetap ya masalah ukuran kurang bersahabat buat kalian yang suka ponsel dengan ukuran yang compact. Kenyamanannya juga dijaga dengan rating IP53 yang aman kalau kena cipratan air. Nggak lupa di sini kita dikasih jack 3,5 mm, infrared dan slot microSD yang nyatu sama dual SIM-nya. Dan terakhir masalah keamanan diberikan pilihan sidik jari di tombol power yang lumayan cepet. Feel tombolnya juga lumayan enak, empuk. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa pakai face unlock yang pembacaannya tuh lumayan cepet. Lanjut ke nomor 2, yaitu AMOLED 120Hz. Sektor layar saya nggak ngerasain perbedaan signifikan dibandingkan Redmi Note 10 Pro, karena secara teknis memiliki spesifikasi yang sama juga. Dengan layar AMOLED 6,67 inci Full HD Plus ini udah mampu nampilin warna dan gambar yang enak buat dilihat. Detailnya baik, warnanya nonjok, penggunaannya sensitif, dan tentunya mulus karena refresh rate 120Hz. Namun saya nggak bisa bilang pasti ya berapa persen sRGB-nya, karena Xiaomi cuma bilang ini tuh punya color gamut luas di IP3, tapi nggak bilang persentasenya tuh berapa. Kalau emang sama banget panelnya kayak Redmi Note 10 Pro sih, ya pasti sama-sama akurat. Karena kalau di notebook cek ya, udah pernah nge-review si Redmi Note 10 Pro dan nguji si sRGB-nya tuh 99,4%. Nah, kenyamanan layarnya ini juga meningkat karena didukung sama dual speaker stereo yang nyaman didengar. Cukup renyah dengan harga yang diberikan ini. Jadi dukung banget kalau kita nonton film di Netflix, YouTube, atau lainnya. Seperti biasa kita disuguhkan sama always on display yang cuma nyala 10 detik aja. Tapi ya tema-tema bawaannya itu lumayan lah. Kita bisa lihat always on display-nya juga dengan cara diketuk. Nggak cuma nunggu notifikasi datang doang. Seperti yang saya bahas di review sebelumnya, kalian tuh jangan maksain si always on display-nya selalu nyala terus ya dengan mematikan MIUI Optimization di opsi pengembang. Karena kalau kalian tuh mematikan opsi tersebut, malahan bakal banyak fitur yang nggak bisa jalan sebagaimana mestinya. Pengalaman pemakaian si layar Redmi Note 11 Pro 5G ini agak terpatahkan karena di animasinya. Terkadang nggak nentu kapan ya, animasi di status bar tuh kalau di swipe agak patah-patah. Hal ini juga pernah ya dibahas di beberapa artikel. Xiaomi juga emang mengakui masalah animasi ini sejak di MIUI 12. Kalau nggak mau nunggu Xiaomi kapan beresin masalah animasi yang kadang laggy ini, kalian bisa tetap ya ganti ke status bar yang jadul aja. Yang ketiga, fitur lengkap yang disayangkan. Sektor fitur hardware di lini Redmi saya masih suka banget ya, lengkap. Mulai dari NFC, tadi ada headphone jack dan infrared, terus untuk Wi-Fi dan Bluetooth ini nggak terlalu mau nyenggol Poco F3 atau Poco X3 GT yang kisarannya udah nyentuh 4 jutaan juga ya. Karena di sini Bluetooth tuh masih versi 5.1 dan Wi-Fi versi 5. Nggak lupa udah dukung jaringan 5G yang bandnya udah lumayan lengkap. Jaringan mobile datanya lumayan stabil dan cepat ya walaupun saya belum menikmati 5G. Hanya saja daya tangkap Wi-Fi-nya tuh kurang kuat. Saya sering dapat icon Wi-Fi tanda seru yang menandakan jangkauan dan kekuatannya tuh lemah. Padahal ponsel lain yang di jaraknya tuh sama dan sumber Wi-Fi-nya tuh sama masih fine-fine aja. Lalu fitur softwarenya emang lumayan lengkap ya di Redmi Note 11 Pro 5G ini. Hanya saja sayang masih berbekal Android 11 walaupun udah MIUI 13. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, si Xiaomi itu masih nyerahin ya Android 12 out of the box tuh buat seri-seri Redmi atau Xiaomi yang emang mahal ya atau spesifikasinya lebih tinggi. Yang kedua, si Android 12 di MIUI 13 tuh masih belum matang untuk ya lini-lini Redmi atau ponsel Xiaomi yang terjangkau atau murah.
Fitur softwarenya tuh ada dual space buat kita bisa buat jendela kedua khusus buat kerjaan atau hal lainnya secara terpisah. Ada dual apps yang lengkap ya, nggak cuma sosmed aja, ada buat ngunci aplikasi, bisa nge-custom tombol power buat apa aja, custom gestur di layar, light mode, dan nggak lupa customisasi penampilan yang lengkap yang di backup sama pilihan tema yang bagus dari para developer. Yang saya suka ada fitur pemberitahuan buat gempa. Ini sangat berguna banget sih dan emang masih dalam tahap uji coba ya. Saya harap fitur ini bisa berfungsi dengan baik ya, dan saya harap juga nggak pernah muncul notifikasi dari fitur ini. Tapi ada fitur yang aneh, yaitu sidebar. Pas saya baru beli ponsel ini, pas baru pertama setting tuh ada ya di bagian setting. Tapi nggak tahu tiba-tiba tuh hilang. Sidebar yang saya awal udah setting juga nggak muncul di bagian sisi kiri ataupun sisi kanan. Kecuali munculnya tuh pas lagi ngegame doang. Padahal ini tuh kepake buat buka aplikasi terus jadi multi windows gitu, kecil. Walaupun saya restart, si opsi sidebar tuh nggak muncul. Mungkin saya harus reset pabrik atau nunggu update buat sidebarnya muncul lagi. Jadi emang disayangin banget sih bugs ini. Nggak lupa juga ada fitur gimmick memory extension yang nggak terlalu pengaruh. Jadi pengalaman MIUI 13 yang membalut Snapdragon 695 di ponsel itu sebenarnya udah baik. Buat multitasking, banyak buka aplikasi, kerjaan standar atau lainnya saya nggak pernah ngalamin overheat. Sesekali emang ngerasain lag, cuman nggak terlalu sering. Cuma ada aja gitu ya bugs di lini Redmi ini ya, kayak tadi si animasi status bar yang masih nge-lag, terus si sidebarnya yang tiba-tiba hilang minggat nggak tahu kemana. Sebenarnya namanya bugs tuh pasti ada aja, mau yang ponsel mahal ataupun murah. Tapi kalau bugsnya tuh menyangkut ke fitur keseharian atau sesuatu yang selalu kita lihat, itu tuh lebih mengganjal gitu. Lalu masalah sinkronisasi dan layanan aplikasi Google masih sama di sini ya. Kayak MIUI sebelumnya, yaitu masih lambat, kayak sinkron kontak, email, kalender dan lainnya. Bagusnya di sini notifikasi nggak perlu disetting ya, kayak MIUI versi sebelumnya yang dulu-dulu harus dinyalain satu-satu biar notifikasi itu muncul. Lalu urusan main game udah nyaman. Cuma main PUBG pakai WiFi, volume 50% dan main selama 20 menit, baterai ngurangin 5% aja. Walaupun saya nyalain settingan mode balance di game toolnya, bukan mode performa tinggi ya, saya masih bisa dapat FPS tetap di atas 30. Rata-rata 40-an, cukup stabil juga. Lanjut main Genshin Impact selama 20 menit, turun baterai 5% juga. Dengan settingan low dan di game modenya tuh mode balance juga, FPS tuh bisa di atas 30. Sesekali emang frame drop, namun nggak sering. Kalau kalian maksain grafis settingan high ke atas, main tuh nggak akan nyaman. Selama pakai intense atau main game saya nggak pernah rasain overheat. Anget-anget ya pasti ada, khususnya dekat kamera, tapi masih kategori wajar lah. Dengan baterai dan chipset yang sama, saya masih bisa rasain enaknya tuh dan awetnya di Realme 9 Pro atau Reno 7Z. Nggak boros emang, seharian bisa ngehandle dengan baik, cuma ya belum maksimal aja. Mungkin kita harus menunggu update software mendatang. Pokoknya secara overall pengalaman pemakaian tuh emang kerasa kurang gigitnya di sektor MIUI-nya. Butuh banget optimasi ya biar lebih optimal. Saya bisa dapetin screen on time selama 8 jam dengan pemakaian cukup intens tapi nggak dipakai main game. Kayak buka berbagai sosmed, sekali nonton Netflix terus jepret-jepret pakai kamera. Buat ngecas pakai charger 67 watt dari 6% ke 96% butuh waktu 1 jam. Tentu dengan kadang sesekali ponsel tuh dipakai buat buka balas WhatsApp. Bisa lebih cepat asalkan ponsel tuh dimatiin. Nanti saya buat video terpisah ya, kenapa pengecasan ponsel tuh dipakai dan enggak dipakai itu tuh berbeda kecepatannya. Yang kelima tuh Samsung Galaxy M52. Sebelum masuk ke sektor kamera yang menurut saya di luar dugaan, tapi ada beberapa hal yang di downgrade, saya mau bahas hal lain dulu, yaitu kaitannya dengan Samsung Galaxy M52. Samsung Galaxy M52 saya udah pernah review ya di tahun lalu. Kalian bisa nonton reviewnya kalau minat dan masih layak dibeli di tahun ini, apalagi harganya turun. Turunnya pun ini tuh mepet-mepet dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, lucunya tuh di sini, ironis. Enggak dikit, saya nemu komen di YouTube atau di sosmed yang bilang, "Duh, ponsel ini tuh kemahalan. Mending Samsung Galaxy M52 aja." Kemahalan katanya. Pasti yang bilang gini, ya kaum mendang-mending. Redmi Note 11 Pro 5G di sini tuh katanya kemahalan. Padahal seperti yang saya katakan di awal, ini tuh ponsel seri yang paling denger para saran-saran fans yang ada. Kayak tadi jaringan 5G. Juga di sini tuh ada bodi premium karena dulu tuh banyak yang ngejek Xiaomi tuh bodinya murahan. Lalu nggak dikit juga yang ngeluh kenapa di lini Xiaomi tuh nggak ada rating ketahanan air gitu, mau IP53, 67 dan sebagainya. Tapi ya di Redmi Note 11 Pro 5G ini udah dikasih sama Xiaomi. Lalu AMOLED ya, karena banyak yang ngebacot, ya kok ini Xiaomi masih pakai IPS sih, nggak pakai AMOLED, kayak murahan juga gitu lagi-lagi. Dan ketika Xiaomi itu mengemas semua saran tersebut dan dibentuk di Redmi Note 11 Pro 5G ini, banyak yang komplain, banyak yang ngeluh kemahalan gitu. Padahal kan sarannya tuh udah ditampung. Emang benar-benar nggak tahu diri sih si kaum mendang-mending ini gitu.
Jadi di poin 5 ini saya hanya menyampaikan ironisnya tuh gimana gitu. Padahal saran-saran tuh udah didengar dan udah ditampung gitu. Juga nggak mungkin ya semua saran ditampung, diaplikasikan, tapi harganya tuh di bawah 4 juta. Jangan salah tanggap ya, saya bukan ngomel terhadap ponsel atau Xiaomi-nya, tapi terhadap ya fans yang gak tahu dirinya itu gitu. Kita lihat aja nanti ke depannya bakal gimana. Apakah Xiaomi itu bakal mempertahankan konsep seperti ini atau bakal kembali kayak dulu gitu ya, body plastik atau pokoknya serba murah yang sebenarnya posisi itu sadar atau enggak udah mulai direbut sama Samsung Galaxy seri M. Oke, yang terakhir nomor 6 bukan 108 megapiksel. Yap, kesan pertama yang pengen saya sampaikan pas udah pakai sektor kameranya adalah ini bukan 108 megapiksel. Lebih tepatnya di sektor performa pemakaian. Karena selama pemakaian snappy banget jepret-jepretnya, cepet. Apalagi fokusnya pindah dari objek satu ke objek lain tuh cepet juga. Nggak kayak ponsel mid-end yang pakai 108 megapiksel. Yang harus jadiin catatan juga di sini tuh nggak ada OIS. Jadi kalau lagi malam atau kurang cahaya, kita harus steady banget ya biar nggak ngeblur. Nah, hasilnya gimana? Sepertinya udah cukup ketebak karena secara teori image processingnya tuh nggak sebaik dengan beberapa seri Snapdragon 700 walaupun soal kecepatan bisa lebih dari beberapa seri Snapdragon 700. Detailnya tuh baik, warnanya cukup vivid, dynamic range-nya juga oke. Bokeh yang dihasilkan juga saya suka ya. Hanya saja dalam beberapa skenario terkadang kontrasnya tuh terlalu tinggi yang mengakibatkan bagian yang gelap lebih terlihat gelap dibandingkan seharusnya. Saya nggak perlu lensa makro sih di sini buat ngambil objek yang dekat. Udah cukup baik pakai lensa utamanya. Kalau urusan lensa ultrawide standar aja, nggak wah-wah banget. Seringnya juga tone warna tuh beda dibandingkan lensa utamanya. Kalau objek manusia saya cukup suka ya, komposisinya tuh cukup seimbang. Kecuali detail wajah. Padahal saya udah matiin mode cantik, cuma tetap aja kelihatan dimulusin. Lalu kurang cahaya kita bisa ngandelin mode malam dengan baik. Lebih cerah dan noise tuh lumayan terseleksi dengan korban detail tuh lebih kelihatan mulus. Jika skenario-nya tuh backlight udah bisa ngehandle dengan baik, namun kurang maksimal karena terkadang objek di depan tuh tetap kelihatan lebih gelap. Fitur kamera di mode Pro sayang di sini kita nggak bisa nemu mode RAW, tapi tetap bisa atur shutter speed, EV, white balance, dan focus peaking lalu exposure info ada. Selebihnya ada fitur buat foto dokumen, dual video, dan long exposure. Lensa selfie-nya emang baik juga, detail, kontras, dynamic range-nya oke. Cuma lagi-lagi, walau mode cantik mati, ya tetap kelihatan banget dimulusin. Seringnya juga wajah tuh kelihatan lebih putih dibandingkan seharusnya. Masuk ke sektor video, problem utama bukan nggak bisa ngambil 4K, tapi masalah kontras dan detailnya. Buat dapetin detail bagus, sebenarnya 4K itu nggak wajib-wajib amat, bisa ngoptimalin detail bagus di resolusi 1080p. Tapi di sini kurang gigit, kontrasnya tuh terkadang berlebihan ya lagi-lagi. Objek gelap kelihatan lebih gelap. Yang saya suka di sektor video cuman fokusnya yang cepat dan ambil detail objek dekat tuh bisa dihandle dengan baik. Untuk hasil video kamera depan saya lebih suka sih dibandingkan hasil foto selfie-nya. Karena muka nggak kelihatan mulus, detailnya baik, kestabilannya juga lumayan oke. Walaupun mentok di 1080p dan dynamic range-nya kurang luas, saya tetap puas sih kalau video kamera depan. Kalian bisa lihat hasilnya gimana. Sekilas sih masalah detailnya kalau misalkan lihat di layar ponsel cukup bagus, dan masalah pencahayaan juga oke walaupun misalkan kelihatan banget di permulus. Dan masalah kestabilan juga oke karena si view angle-nya agak di zoom. Jadi oke lah kalau misalkan sekali ngevlog, cuman ya videonya mentok di 1080p 30 fps. So, apakah Redmi Note 11 Pro 5G ini worth it ya buat dibeli, mengingat di ponsel 4 jutaan tuh persaingannya cukup ketat? Worth it ya buat dibeli kalau kalian tuh belum pernah megang Redmi Note 10 Pro dan lagi cari ponsel keluarga Xiaomi yang punya jaringan 5G, fiturnya lengkap, terus punya desain yang stylish dan juga punya rating IP53 dengan bonus performanya tuh yang adem juga stabil. Yang disayangin adalah versi Androidnya tuh masih 11 ya, masih tahun lalu kayak ponsel-ponsel tahun lalu. Terus optimasi softwarenya juga kurang mateng, yang membuat kerasa banget ya seluruh performa kayak kamera, baterai, dan aspek lainnya tuh kurang ngigit gitu. Emang yang sekarang tuh nggak buruk, cuman ya kerasa aja belum optimal. Jadi harus nunggu dulu ya seperti biasa kayak ponsel Redmi lainnya, nunggu update MIUI. Juga di sini tuh perekaman videonya mentok di 1080p dan kalian harus perhitungkan kalau kalian tuh doyan dan harus banget ya kamera tuh bisa rekam 4K. Kalau kalian nggak peduli masalah jaringan 5G, Redmi Note 10 Pro bisa jadi pilihan yang terbaik dengan harga yang lebih terjangkau dan image processing yang bisa dikatakan belum kalah. Atau Mi 11 Lite juga bisa jadi pilihan. Kalau bingung, saya pernah ya buat compare di antara kedua ponsel tersebut. Lalu misalkan punya budget 4 jutaan dan lebih ngejar masalah kamera khususnya lensa utama, saya masih bisa saranin Realme 9 Pro Plus. Kamera utamanya lebih solid, bodinya tuh lebih compact dan performa gamingnya juga lebih enak. Tapi Realme 9 Pro Plus kalian nggak bisa dapat feel
body seasik Redmi Note 11 Pro 5G, baterai dan manajemen suhu juga nggak bisa kalian dapat ya sebaik seperti di Redmi Note 11 Pro 5G. Atau kalian tuh pengen sebuah pengalaman software yang lebih solid, ada Samsung Galaxy M52. Bisa memberikan pengalaman One UI yang lebih menyenangkan dan dapetin Snapdragon 778G yang powerful. Tapi lagi-lagi masalah manajemen dan kestabilan suhu, Redmi Note 11 Pro 5G masih lebih baik. Dan M52 juga nggak punya jack 3,5 mm. Dan juga ini penting ya buat kalian khususnya yang suka banget ngoprek ya. Si Redmi Note 11 Pro 5G dengan Snapdragon 695 mudah dan cepat pasti perkembangannya, masalah bahan-bahan otak-atik kayak routing, custom ROM dan sebagainya. Karena ya Xiaomi itu terbuka banget lah masalah ngoprek, apalagi si chipsetnya Snapdragon. Dibandingkan dengan Realme 9 Pro Plus yang pakai chipset MediaTek, emang Realme juga terbuka ya masalah ngoprek, tapi perkembangan dengan chipset MediaTek tuh agak lambat gitu. Di ponsel-ponsel Samsung 4 jutaan juga agak susah buat ngoprek karena ya dia tuh punya Knox, keamanan Knox. Di mana keamanan tersebut tuh bikin kita ribet masalah ngoprek. Kalaupun misalkan kita berhasil ngoprek kayak routing, custom ROM dan sebagainya, terus pengen dibalikin ke awal, nah itu tuh bakal berbekas dan ada yang cacat karena ada beberapa fitur Samsung yang nggak bisa jalan. Oke, sekian saja review Redmi Note 11 Pro 5G kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa buat like, share, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.